Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, di my YouTube channel Adam Falisal. Silakan Anda sebelum melihat atau menyaksikan lebih lanjut videonya, silakan subscribe, like ya, dan share kepada teman-teman kalian di perusahaan atau mahasiswa ilmunya, sehingga bisa dimanfaatkan yang lebih baik gitu ya. Baik. Saat ini pandemi COVID-19 cukup berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan ya, atau UKM, atau juga perusahaan-perusahaan yang besar juga, baik perusahaan yang skala nasional, internasional, semua berdampak semuanya. Saat ini perusahaan harus mempertahankan customer-nya. Customer sekarang menjadi nomor satu ya, karena tanpa ada customer perusahaan tidak ada apa-apanya, nothing gitu ya, menjadi sesuatu yang tidak penting atau menjadi lebih genting karena customer-nya menjadi hilang gitu. Nah, oleh karena itu perusahaan harus bisa menjaga customer-nya, yang dimana customer itu selalu ada keluhan ya. Sudah ada selalu karena customer itu terdiri berbagai macam bentuk atau terdiri atas berbagai macam jenis customer-nya. Kalau kita lihat ada berbagai jenis customer, ada yang sifatnya atau hati-hatilah gitu ya untuk jenis customer seperti ini, misalkan untuk mencari keuntungan. Saat ini banyak sekali ya customer yang berusaha mencari keuntungan, mencari kesempatan dalam kesempitan. Seperti apa jenisnya? Kalau kita baca lagi bahwa tipe customer yang pencari keuntungan itu adalah mereka tujuannya adalah bagaimana untuk memenuhi keluhan yang disampaikan, tapi lebih pada mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Ya, artinya di sini clue-nya adalah tidak cukup baik gitu ya. Jadi dia mengambil satu benefit kesempitan gitu ya dalam kesempatan yang ada. Atau juga hati-hati juga terhadap tipe pelanggan yang kedua, itu misalnya adalah mengeluh akut, selalu ngeluh terus gitu ya, nggak pernah ending terus gitu ya. Ini selalu dikatakan tidak pernah puas, selalu aja ada yang dikeluhkan, kesahkan gitu ya. Jadi pelanggan memang tidak selalu benar, tapi walaupun demikian saya bilang tadi di awal, tetap kita membutuhkan customer. Tanpa ada customer adalah perusahaan tidak menjadi apa-apa ya. Very important juga gitu, tapi juga harus tetap diperhatikan juga. Maka oleh karena itu bagaimana perusahaan saat ini bisa handling komplain gitu ya, menangani pelanggan yang berkeluh kesah, yang komplain, agar kita bisa menghindari terjadinya ketidakpuasan dari pelanggan. Karena kalau pelanggan tidak puas, nanti ujung-ujungnya adalah tidak profit ya, begitu kan gitu ya. Nah, meski demikian pelanggan tetap pelanggan gitu ya, saya bilang tadi gitu ya. Memecahkan masalah lebih penting daripada mencari siapa yang benar atau dan salah gitu. Yang penting adalah dengarkan dulu, clue-nya adalah itu, tipsnya adalah itu gitu. Cari dulu gitu ya. Dibandingkan kita harus mencari sesuatu yang tidak benar, mendingan cari sesuatu informasi lah gitu. Dengarkan apa sih yang diinginkan oleh customer, kemudian apa sih yang betul-betul dibutuhkan oleh customer tersebut gitu ya. Karena kalau kita mencari siapa yang benar, mungkin dampaknya malah akan jadi debat ya. Yang saat ini dia akan cepat ke customer itu lari akan ke pesaing lain gitu ya. Nah, jadi jika Anda tidak dapat memecahkan masalah tanpa menyalahkan orang lain, apalagi diri kita sendiri, maka kepuasan akan bisa bertambah gitu. Itu kuncinya gitu. Jadi bagaimana kita mendengarkan orang dengan baik, berempati dengan baik gitu dengan terhadap keluhan customer, karena perusahaan sekali lagi kita susah membuat suatu target zero complaint, susah membuat itu, tapi minimal kita adalah fast respon gitu, fast respon terhadap keluhan pelanggan. Komplain tetap muncul, tapi bagaimana komplain yang muncul itu cepat diatasi gitu ya, dengan cara bukan mencari kebenaran, tapi mencari suatu informasi lah, informasi apa sih yang harus kita berikan kepada pelanggan tadi gitu ya. Jadi lebih bagaimana kita seorang pemasaran suatu perusahaan sekarang bagaimana bisa memberikan problem solving yang baik bagi pelanggan tadi gitu ya. Nah, itu yang kita buat itu saat ini gitu ya. Oke, itu tips dulu pertama yang kalian harus perhatikan dulu, kenali dulu customer-nya, karena customer itu adalah siapa? Customer itu adalah kita juga, karena kita adalah customer. Jadi kalau bagaimana secara mempelajari customer, ya pelajari diri kita sendiri gitu. Karena kita pun adalah customer sama gitu. Gampangnya seperti itu. Kita ada punya hati, kita punya perasaan, punya pengalaman, experience ya, sehingga pelajarilah diri kita sendiri. Di situ kita bisa mengatasi customer itu seperti apa. Sehingga dengan memahami customer lebih baik, maka harapan kita, keuntungan kita menjadi lebih baik. Nah, keuntungan lebih baik, maka dampaknya perusahaan akan berjalan dengan baik. Jadi kondisi saat ini pandemi COVID-19 cukup besar ya dampaknya, apalagi sekarang ada lagi
perubahan lagi, maka perusahaan harus cepat-cepat melakukan perubahan yang baik juga arahnya gitu ya. Yang orientasinya adalah kepada customer tadi gitu ya. Bagaimana kita membuat suatu program yang lebih baik sehingga semuanya berjalan dengan baik. Itu aja. Terima kasih semuanya. Silakan Anda kalau ada pertanyaan silakan kasih di komen. Ingin apa? Ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusikan di video berikutnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.